Shalom jemaat GK Kanan yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan baik. Saya terus mengingatkan saudara untuk menjaga kesehatan, berolahraga, pola hidup sehat, sebisa mungkin beraktivitas di rumah. Jika keluar rumah pakai masker dan jaga jarak serta hindari kerumunan orang banyak. Saudaraku, di akhir pekan ini saya hendak menyampaikan pesan gembala dengan tema New Normal, hidup bersama COVID-19. Semoga menjadi berkat rohani bagi kita semua. Minggu ini hampir sebulan kita telah memasuki masa transisi antara PSBB dengan New Normal. Kegiatan publik sudah dibuka kembali meskipun masih dibatasi dengan ketat. Kantor-kantor, mal, tempat makan sudah buka. Jalan sudah ramai dan macet kembali. Rumah ibadah juga sudah dibuka kembali. Apakah saudara merasakan itu semua? Tetapi apakah itu berarti COVID-19 telah hilang dalam hidup kita? Tidak. Ia tetap masih ada. New normal berarti hidup normal yang baru bersama dengan COVID-19. Kita belum tahu sampai kapan kita benar-benar hidup normal tanpa COVID-19 ini. Sepanjang obat belum ditemukan, sepanjang itu pula kita harus berdampingan dengan COVID-19 ini. Berhadapan dengan COVID-19 ini, saya berpikir kita seperti makan buah si malakama. Untuk tidak tertular, kita harus di rumah, jangan keluar rumah. Tetapi kalau diam di rumah terus-menerus, roda ekonomi tidak jalan, bisa bangkrut. Maka mau tidak mau harus kembali keluar rumah. Dan kalau keluar rumah untuk bekerja berarti harus berhadapan kembali dengan resiko tertular COVID-19. Jadi serba salah saudaraku. Di rumah kena, keluar rumah juga kena. Hal ini berarti akan selalu ada perasaan was-was dan khawatir hidup bersama dengan COVID-19 ini. Bagaimanakah kita bisa hidup berdampingan tetapi pada saat yang bersamaan juga dapat memiliki ketenangan hati? Maka kita harus menjaga pikiran kita. Janganlah pikiran kita selalu diisi oleh COVID, masalah dan krisis. Sekali dua kali oke. Kalau kita sudah tahu tentang COVID dan krisisnya, ya sudah. Janganlah pikiran kita berkanjang terus di dalamnya. Saudaraku, ingat, apa yang kita pikirkan itu berkaitan erat dengan apa yang kita rasakan. Perasaan kita ini sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan diserap ke dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi suasana hati, perasaan, dan keseluruhan diri kita. Kalau pikiran kita terus-menerus diisi oleh COVID, masalah, dan krisis, maka suasana kesusahanlah yang akan memenuhi hati kita. Perasaan kita dan pikiran kita. Perasaan tenang sulit hadir di dalam hati kita. Maka saya teringat akan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada begitu banyak hal baik lainnya yang bisa kita pikirkan selain COVID dan krisis-krisisnya. Tetapi saudaraku, memikirkan hal-hal lain bukan artinya kita menutup mata terhadap realita kehadiran COVID-19. Tidak mau terus-menerus memikirkan COVID-19 bukan artinya kita menganggap perasaan cemas, khawatir, dan takut tersebut tidak ada. Kita menolak dan menekan perasaan-perasaan tersebut. Tidak, saudaraku. Perasaan cemas, khawatir, dan takut, keberadaannya kita harus akui. Bahkan kita harus ungkapkan keluar kalau kita cemas, khawatir, dan takut. Baik kita ungkapkan kepada Tuhan dalam doa-doa kita maupun kepada teman atau sahabat kita. Kalau kita mengungkapkan keluar dengan membicarakan kekhawatiran kita, maka beban perasaan cemas dan khawatir itu akan berkurang. Perasaan kita bisa menjadi lebih tentram. Tetapi tentu kita jangan berhenti hanya berputar-putar pada penyampaian segala kekhawatiran, tetapi harus ditutup dengan sebuah keyakinan iman bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin, saudaraku.
Saya teringat satu bagian firman Tuhan kala saya menyiapkan pesan gembala ini. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Roma, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Melalui firman Tuhan ini ada 3 nasihat yang disampaikan kepada kita kala kita melewati masa-masa yang sulit itu. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ingat saudaraku, di dalam Tuhan kita akan selalu memiliki pengharapan. Meskipun saya tahu banyak di antara kita yang mengalami kesusahan karena krisis-krisis ekonomi ini. Pengharapan di dalam Tuhan inilah yang membuat kita bisa bersukacita. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini kita harus pegang dan percaya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan kita bisa bersukacita. Yang kedua, sabarlah di dalam kesesakan. Kita bersabar di dalam kondisi susah ini. Kita menanggungnya dengan sabar. Kita percaya badai pasti berlalu. Maka Tuhan meminta kita sabarlah, menunggu sampai semuanya berakhir. Saudaraku, kekuatan kita untuk bisa menjadi sabar adalah poin pertama tadi, yaitu sukacita di dalam pengharapan. Ketika kita bersukacita, ketika kita punya pengharapan, maka di situ kita punya kekuatan untuk bersabar, menanggung segala kesusahan ini. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Mari kita bawa semua kesusahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam doa kita ungkapkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang kreatif untuk menghibur, menguatkan, dan menolong kita di dalam doa-doa kita. Melalui doa, Tuhan berjalan bersama kita melewati segala kesusahan ini. Saudara percaya itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya realita hidup bersama COVID adalah fenomena yang hadir dalam sepanjang sejarah hidup manusia di dunia ini. Kalau kita melihat mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke-21 ini, manusia hidup berdampingan dengan silih berganti dengan wabah sakit penyakit yang timbul. Bahkan kalau kita melihat tidak hanya fenomena sakit penyakit, kita juga berhadapan dengan bencana-bencana alam yang terjadi. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Itu terjadi sepanjang sejarah manusia. Kita juga berhadapan dengan kejahatan-kejahatan manusia yang beraneka ragam. Peperangan, tindakan-tindakan ketidakadilan, dan sebagainya. Manusia tidak bebas dari tindakan-tindakannya yang berdosa ini. Dan kita melihat di dalam sepanjang sejarah manusia. Saudaraku, saya mau mengatakan inilah semua bagian dari kehidupan di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana hadir penderitaan dan kejahatan, karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, pengharapan kita sebagai orang percaya adalah bukan di dunia ini. Karena dunia ini adalah dunia yang berdosa, bersifat fana dan akan lenyap. Dunia ini, saudaraku, hanyalah tempat kita tinggal sementara, bukan selamanya. Dunia ini adalah tempat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan tetapkan sebelumnya buat kita kerjakan setelah kita diselamatkan. Itu dicatat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Pengharapan kita adalah ketika kita memandang ke masa depan, kepada akhir zaman, di mana tidak ada lagi sakit penyakit dan kematian, di mana tidak ada lagi ketidakadilan dan kejahatan. Kristus datang memerintah sebagai hakim atas seluruh alam semesta. Tempat kediaman kita yang baru adalah langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, menggantikan dunia lama kita yang berdosa ini. Wahyu pasalnya yang ke-21.
Saudaraku, inilah new normal yang sesungguhnya bagi kita orang percaya. Kehidupan di langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.